Kalau kemarin kita sudah belajar besaran dan satuan, ada angka penting, ada pengukuran. Kali ini kita akan belajar mengenai besaran vektor. Nah, pengertian besaran vektor. Nah, kalau kalian lihat pada gambarnya, di situ ada mobil mau melaju. Coba perhatikan gambarnya. Nah, ketika mobil melaju, itu bergerak 10 meter ke arah kiri. Nah, berarti kesimpulannya mobil berpindah 10 meter ke kiri. Nah, sekarang ada seekor kelelawar sedang terbang. Coba perhatikan gambarnya di situ. Nah, kelelawar terbang sejauh 15 meter. Kalau kita hubungkan dengan koordinat kartesius, maka yang horizontal itu dinamakan dengan sumbu X. Kalau yang vertikal itu dinamakan dengan sumbu Y. Nah, di situ ada sudut 30 derajat. Maka kesimpulannya kelelawar bergerak 15 meter arah 30 derajat dari sumbu X. Ini kan bergeraknya ke arah sumbu X. Nah, berarti dari dua contoh tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa besaran vektor itu adalah besaran yang mempunyai nilai dan juga arah. Nah, sedangkan besaran yang mempunyai nilai tetapi tidak memiliki arah, mempunyai arah, itu disebut dengan besaran skalar. Contoh itu kan tadi kalau besaran vektor ada mobil bergerak 10 meter ke kiri. Berarti kan 10 meter itu nilainya arahnya ke kiri. Ada kelelawar terbang sejauh 15 meter searah sumbu X dengan sudutnya di situ ada 30 derajat. Nah, itu contoh dari besaran vektor. Nah, kalau besaran skalar itu tidak hanya memiliki nilai tapi tidak memiliki arah. Nah, contoh-contoh besaran vektor. Nah, ada perpindahan, ada kecepatan, ada percepatan, ada gaya, momentum, dan lain-lain. Nah, kalau perpindahan, perhatikan gambarnya di situ, ada orang yang sedang berjalan sejauh 20 meter ke kanan. Nah, itu contoh besaran vektor yang pertama. Perpindahan. Terus ada namanya kecepatan. Itu ada ekor anjing sedang berlari dia berlari dengan kecepatan 5 meter per sekon ke kanan. Nah, di situ ada apa? Harimau. Nah, di situ ketika harimau itu berlari, itu kan kecepatannya nggak stabil, terus naik, berarti ada namanya percepatan. Itu 10 meter per sekon kuadrat ke kanan. Terus ada gaya. Nah, misalkan kita mendorong sebuah benda dengan gaya, nah di situ misalkan ke kanan, nah itu kan, nah itu contoh besaran vektor yaitu gaya. Terus ada momentum. Momentum itu kalau kita misalkan melempar bola atau menendang bola, nah itu momentumnya berapa. Nah, itu contoh-contoh dari besaran vektor. Sekarang contoh-contoh besaran skalar. Nah, besaran skalar itu tadi yang memiliki nilai tapi tidak memiliki arah, itu namanya besaran skalar. Nah, di situ ada jarak, kelajuan, perlajuan, ada usaha, energi, dan lain-lain. Nah, kalau jarak, nah itu satuannya S. Nah, satuannya M, simbolnya S, satuannya M, meter. Nah, kalau kelajuan itu rumusnya V sama dengan S per T, satuannya meter per sekon. Misalkan jaraknya berapa? 10 meter, berarti kan nggak ada arahnya. Itu besaran skalar. Terus ada perlajuan A sama dengan delta V per T. Nah, satuannya meter per sekon kuadrat. Terus ada usaha. Terus ada energi. Nah, energi itu ada energi potensial, ada energi
kinetik. Nah, punya nilai tapi tidak memiliki arah. Itu contoh dari besaran skalar. Sekarang penjumlahan vektor secara grafis. Nah, di situ ada dua cara. Yang pertama cara metode poligon, yang kedua cara jajar genjang. Nah, perhatikan di situ ada ekor ikan. Nah, bergerak dengan kecepatan V1, terus bergerak dengan kecepatan V2, maka cara menjumlahkan vektornya berarti R itu adalah resultan. R-nya sama dengan V1 plus V2. Nah, itu kalau penjumlahan vektor cara poligon. Nah, terus selanjutnya, kalian lihat gambarnya. Nah, di situ ada titik A, terus ada B, terus ada C. Nah, berjalan lagi ada D. Nah, terus berarti cara menjumlahkannya R-nya resultannya sama dengan A plus B plus C plus D. Nah, itu contoh kalau misalkan ada soal seperti itu. Nah, jadi cara menjumlahkannya resultannya R sama dengan A plus B plus C plus D. Nah, ini juga masih cara poligon. Nah, sekarang perhatikan lagi. Nah, ada bergerak dengan kecepatan V1 yang bergerak dengan kecepatan V2. Nah, terus kita hubungkan. Nah, ini menggunakan cara jajar genjang. Bentuknya seperti jajar genjang. Maka resultannya itu R-nya sama dengan V1 plus V2. Nah, ini dengan metode jajar genjang. Sekarang contoh penjumlahan 5 vektor. Nah, kalau lihat gambarnya, coba dilihat di situ ada vektor A ke kanan, ada vektor B ke bawah, ada vektor C ke kiri, ada vektor D ada miring ke bawah, ada vektor E ke atas. Nah, itu kalau cara menggabungkannya itu dilihat ada 3 cara di situ. A plus B plus C plus D plus E. Nah, di situ dilihat gambarnya. Nah, itu 3 cara untuk menggabungkan misalkan ada 5 vektor. Sekarang nilai penjumlahan vektor. Nah, dilihat di situ ada gambarnya. Ada vektor kecepatan V1, ada vektor kecepatan V2. Nah, maka nilainya di situ ada sudut theta. Nah, kalau kita hitung nilainya, nah, di situ ada pusatnya di titik O, terus ada di A, terus ada B. Di situ ada sudut beta, ada sudut alfa. Nah, maka cara mencari resultannya, kalau dilihat gambarnya seperti itu, maka R kuadrat sama dengan V1 kuadrat plus V2 kuadrat plus 2V1 kali V2 cos theta. Nah, untuk mencari arah vektor R dapat digunakan aturan sinus. Nah, aturan sinus itu berhubungan dengan trigonometri. Nanti kalau sudah tatap muka akan dibahas tentang trigonometri. Nah, kalau perhatikan segitiga di situ ada O, ada A, ada B. Itu kan membentuk sebuah segitiga. Nah, kalau menggunakan aturan sinus, nah itu V1 per sin alfa sama dengan V2 per sin beta
sama dengan R per sin 180 derajat min theta. Itu kalau menggunakan aturan sinus. Lanjut contoh soal. Dua buah gaya yang sama besar masing-masing 10 Newton mengapit sudut 60 derajat seperti pada gambar. Nah, hitunglah resultan kedua gaya tersebut. Arah gaya resultan dari gaya F1. Nah, perhatikan di situ gambarnya. Nah, maka kita jawab dengan menggunakan rumus yang tadi. Di situ kan ada F1, ada F2, ada sudutnya 60. Nah, maka cara mencari resultannya R sama dengan akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2F1 kali F2 cos theta. Nah, itu nanti cosnya itu apa nanti kita bahas kalau sudah tatap muka. Nah, kalau kita masukkan nilainya, R sama dengan akar 10 kuadrat plus 10 kuadrat plus 2 dikali 10 kali 10 kali cos 60. Nah, kalau dihitung hasilnya maka R-nya jadi akar 300 Newton. Nah, di situ dilihat kalau aturan sinusnya F2 sama dengan sin alfa sama dengan R per sin 180 derajat. Nah, min 60 derajat. Nah, itu kalau menggunakan aturan sinus atau sin alfa F2 kali sin buka kurung 180 derajat min 60 derajat per R. Itu kalau mencari sin alfa. Itu contoh soal untuk vektor. Nah, untuk kali ini cukup sampai sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.